Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita kembali dapat bertemu guna untuk mempelajari dan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita sampai pada pembahasan isim isyarah, yaitu kata tunjuk, dan masih pada pembahasan pasal yang keempat, al-isim bin nadar ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Yang pertama adalah isim yang ada alif lamnya, yang kedua ad-dhamir, kata ganti, yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Macamnya, jenisnya isim isyarah, yang pertama untuk mudzakkar dekat adalah hada, hadani, haula'i. Kemudian untuk muannas dekat adalah hadhihi, hatani, haula'i. Hada digunakan untuk menunjuk benda mudzakkar dekat, berakal ataupun tidak berakal. Hadhihi untuk menunjuk benda dekat, muannas, berakal ataupun tidak berakal. Sehingga ketika kita mengatakan pena, maka hada qalamun. Ketika kita ingin menunjuk satu benda, mimsahatun, berarti hadhihi mimsahatun. Jangan dibalik. Tidak boleh kita mengatakan hadhihi qalamun, hada mimsahatun. Maka ini penggunaan yang salah. Sekalipun hadhihi dan hada merupakan isim kata tunjuk, isim isyarah yang mempunyai arti yang sama. Cuma salahnya adalah pada penggunaan sebuah kalimat. Karena hada untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Maka hada qalamun, hadhihi mimsahatun, dan seterusnya. Kemudian untuk yang jauh adalah dzalika untuk mudzakkar, dzanika, ulaika. Kemudian tilka untuk muannas, tanika dan ulaika. Maka dari sini ada dua penggunaan isim isyarah kata tunjuk yang sama. Yang pertama adalah haula'i. Haula'i digunakan untuk menunjuk benda mudzakkar ataupun muannas, jamak dan berakal. Begitu juga dzalika, begitu juga ulaika. Ulaika digunakan untuk menunjuk benda mudzakkar muannas, berakal, ya khusus yang berakal, namun bedanya jauh. Maka inilah penggunaan untuk ulaika dan haula'i pada isim isyarah kata tunjuk. Baik. Kemudian keterangan pada kitabnya, isim isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal maka menggunakan hadhihi. Ketika kita ingin menunjuk suatu benda, tapi benda ini adalah menunjukkan lebih daripada 2, 3 lebih, akan tetapi benda tersebut tidak berakal, maka ketika menggunakan isim isyarah tidak menggunakan haula'i dan juga tidak menggunakan ulaika. Untuk dekat maka menggunakan hadhihi. Menggunakan hadhihi. Contoh kutubun. Kutubun
adalah isim yang menunjukkan jamak yang tidak berakal. Ketika kita ingin mengatakan ini beberapa kita, maka isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi kutubun. Menggunakan hadhihi kutubun. Begitu juga isim isyarah yang jauh untuk jamak yang tidak berakal. Ketika kita ingin mengatakan mimsahatun, bahasa Arabnya mimsahatun adalah arti dari penghapus. Kemudian ketika kita ingin mengatakan beberapa itu beberapa penghapus, maka tidak menggunakan ulaika, tapi menggunakan tilka. Tilka mimsahatun. Tilka mimsahatun dan tilka kutubun. Baik, itu yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, keterangan hadani dan hatani ditinjau dari tagyirnya, perubahannya adalah isim yang mu'rab. Maksudnya adalah untuk isim isyarah, kata tunjuk hadani dan hatani untuk penggunaan isim mutsanna mudzakkar menggunakan hadani, dan mutsanna muannas yaitu menggunakan hatani. Kedua lafadz ini adalah lafadz yang bisa berubah. Lafadz yang bisa berubah. Dalam artian terkadang kita melafadzkan dalam bentuk hadani, terkadang kita melafadzkan dalam bentuk hadaini. Hadani dan hadaini adalah dua bentuk yang berubah. Hadani bisa hadaini. Begitu juga yang mustannanya, mustanna yang muannas, yaitu pada lafaz hatani, suatu saat kita mengatakan hataini. Maka ini yang namanya perubahan. Maka untuk hadani dan hatani dalam bahasa Arab nanti yang akan kita pelajari, dia masuk pada kategori isim yang mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan lafadz atau perubahan harokat akhir pada isim tersebut. Itu disebut dengan isim yang mu'rab. Makanya hadani lafadznya bisa hadaini. Hatani lafadznya bisa hataini. Maka itu yang disebut dengan perubahan, maka dia isim yang mu'rab. Berbeda dengan isim isyarah yang lainnya. Hada akan selamanya dibaca hada. Hadhihi akan selamanya dibaca hadhihi, dimanapun dia berada. Haulai akan selamanya terbaca haulai. Ulaika akan selamanya terbaca ulaika, tidak akan berubah. Maka itu catatan yang ketiga. Kemudian ada isim isyarah yang lainnya, yang mana isim tersebut adalah penggunaan secara umum, tidak ada syarat, tidak seperti hada, hadihi, haulai, ulaika. Tidak ada syarat dalam penggunaannya, yaitu huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Huna penggunaan dalam sebuah kalimat bisa dipakai untuk yang berakal ataupun tidak berakal. Bisa digunakan untuk mufrad, musanna ataupun jamak. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga bisa dipakai untuk yang muannas. Itulah huna dan hunaka. Dan huna dan hunaka termasuk salah satu di antara isim isyarah, cuma penggunaannya secara umum. Penggunaannya bebas. Contoh, perhatikan pada kalimat
huna, yang artinya di sini. Maka huna bisa dipakai untuk yang berakal ataupun tidak berakal. Bisa digunakan untuk mufrad, mutsanna ataupun jama'. Bisa digunakan untuk muannas ataupun mudzakkar. Contoh bisa huna rajulun untuk menunjuk isim mudzakkar berakal mufrad. Huna rajulun. Dan juga bisa dipakai huna rajulani. Bisa untuk menunjuk benda mutsanna, mudzakkar ataupun berakal. Dan juga bisa dipakai untuk jama'. Huna rijalun. Maka penggunaan huna bisa huna rajulun mufrad dipakai untuk isim yang mufrad. Huna rajulani bisa dipakai untuk menunjuk isim yang mutsanna. Huna rijalun bisa dipakai untuk menunjuk isim yang jama', yang mudzakkar. Atau bisa juga digunakan untuk yang muannas. Contoh huna thalibatun. Tetap menggunakan huna thalibatun. Di sini ada seorang murid wanita. Begitu juga bisa digunakan huna thalibatani. Thalibatani. Di sini ada 2 murid wanita. Dan juga bisa digunakan untuk huna thalibatun. Bisa digunakan untuk jamak. Huna thalibatun. Dan ini adalah penggunaan untuk huna secara umum. Begitu juga pada hunaka. Kalau hunaka yang artinya di sana. Begitu juga pada kata hunaka. Untuk hunaka juga sama. Yang artinya di hunaka yang punya arti di sana. Dan penggunanya sama persis seperti huna. Maka dari sini selesai pada pembahasan isim isyarah, dan di situ ada beberapa contoh kita baca. Yang pertama adalah pada kitabnya. Yang pertama adalah hada kitabun. Ini sebuah kitab. Hada digunakan untuk menunjuk benda mudzakkar, mufrad, berakal ataupun tidak berakal. Ini sebuah kitab. Contoh yang kedua, hadani talibani. Ini 2 murid. Hadani untuk menunjuk khusus benda 2. Berakal ataupun tidak berakal, dan khusus untuk mudzakkar. Kemudian hadihi syajaratun. Hadihi isim isyarah untuk menunjuk benda muannas dekat, berakal ataupun tidak berakal. Hadihi syajaratun. Ini sebuah pohon. Kemudian tanika mudarrisatani. Tanika di situ untuk menunjuk isim yang mutsanna 2, muannas dan mutsanna 2, berakal ataupun tidak berakal. Hatanika mudarrisatani. Ini 2 guru perempuan. Dzalika fadlullah. Dzalika untuk menunjuk sesuatu yang tidak berakal ataupun yang berakal, mufrad jauh. Dzalika fadlullah, itu merupakan keutamaan Allah. Dzanika kitabani. Dzanika digunakan untuk menunjuk benda mudzakkar, mutsanna jauh. Dzanika kitabani, itu 2 kitab.
Tilka hakibatun. Tilka digunakan untuk menunjuk benda jauh, khusus mu'annas, berakal ataupun tidak berakal. Tilka hakibatun, itu sebuah tas. Haula'i muslimuna. Haula'i muslimuna. Haula'i untuk menunjuk benda dekat, jamak berakal, mudzakkar ataupun mu'annas. Maka haula'i muslimuna. Mereka ini beberapa muslim. Hadhihi kutubun. Hadhihi bisa dipakai untuk menunjuk benda jamak yang tidak berakal. Hadhihi kutubun. Ini beberapa kitab. Kutubun adalah jamak taksir dari jamak yang tidak berakal. Kemudian tilka buyutun. Itu beberapa rumah. Tilka bisa digunakan untuk menunjuk benda jamak yang tidak berakal. Taib. Hatani tolibatani. Ini dua guru murid wanita, dan ulaika shaimatun, mereka itu beberapa wanita yang berpuasa. Ulaika digunakan untuk menunjuk benda yang jamak berakal, baik berjamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Dan itulah penggunaan contoh-contoh daripada isim isyarah. Maka dari sini selesai pada pembahasan isim ma'rifat yang ketiga, yaitu isim isyarah secara terperinci. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Isim ma'rifat yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul yaitu kata sambung. Kata sambung. Isim mausul adalah isim ma'rifat. Adalah isim yang ma'rifat yang merupakan kata sambung. Sekarang isim mausul. Isim mausul. Isim mausul adalah merupakan dia isim ma'rifat. Ma'rifatnya isim mausul adalah dengan kalimat yang terletak setelahnya. Maka dari sini isim mausul, isim mausul artinya adalah kata sambung. Baik. Catatan untuk isim mausul. Isim mausul ma'rifatnya dengan kalimat yang terletak setelah isim mausul. Isim mausul adalah termasuk dari isim yang ma'rifat. Namun ma'rifatnya isim mausul bukan karena alif lam. Sekalipun isim mausul di situ ada alif lam, alladzi misalnya. Alif lam yang ada pada isim mausul bukan menjadikan dia isim ma'rifat. Alif lam yang ada pada isim mausul tidak menjadikan dia sebagai isim yang ma'rifat. Oleh karenanya, isim mausul ma'rifatnya bukan karena alif lam yang ada pada isim tersebut, tapi ma'rifatnya isim mausul dengan silah mausul. Ma'rifatnya isim mausul dengan
silah mausul. Sekarang tinggal, apa itu silah mausul? Silah mausul adalah kalimat yang terletak setelah isim. Baik, silah mausul adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Dan kalimat yang terletak setelah isim mausul inilah yang menjadikan isim mausul ma'rifat. Contoh, isim mausul adalah alladzi. Di sini alladzi disebut sebagai isim mausul. Kalau dia berdiri sendiri tanpa ada silah mausul, tanpa ada kalimat yang terletak setelahnya, isim mausul ini belum dapat difahami. Harus ada kalimat yang terletak setelahnya. Nah, kalimat yang terletak setelahnya inilah yang disebut dengan silah mausul. Misal ada kata alladzi, kemudian kita tambahkan fil bait. Ada kata rajulun. Maka dari sini kalimatnya adalah alladzi fil baiti rajulun. Alladzi di sini isim mausul. Dia menjadi isim yang ma'rifat karena ada kalimat yang terletak setelahnya. Kalimat yang terletak setelah isim mausul inilah yang dinamakan dengan silah mausul. Maka ini disebut dengan silah mausul. Kenapa kok dikatakan silah mausul? Silah mausul adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Dan silah mausul inilah yang menjadikan isim mausul ma'rifat dan bisa dapat dimengerti dari isim tersebut. Sehingga alladzi fil baiti rajulun mempunyai arti seseorang yang ada di rumah itu seorang laki-laki. Orang yang ada di dalam rumah itu seorang laki-laki. Kalau seandainya kita hilangkan kalimat ini, sekarang hilang. Alladzi langsung rajulun. Tidak ada kalimat yang terletak setelah isim mausul atau tidak ada silah mausulnya, maka isim mausul ini belum dapat dimengerti, belum dapat difahami. Coba sih, alladzi rajulun, apa artinya? Orang yang laki-laki, tidak dapat dimengerti, tidak dapat difahami. Maka inilah yang disebut dengan isim mausul. Sekali lagi, isim mausul adalah kata sambung. Penggunaannya dalam sebuah kalimat adalah harus ada silah mausul. Apa silah mausul? Silah mausul adalah sebuah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Dan silah mausul inilah yang menjadikan isim mausul ma'rifat. Dapat difahami, dapat dimengerti maksud dari isim mausul tersebut. Oleh karenanya dia hanya sekedar kata sambung. Butuh ada yang disambungkan. Nah, yang disambungkan itulah yang disebut dengan silah mausul.
Jadi sekali lagi, silah mausul adalah sebuah kalimat yang terletak setelah isim mausul, dan silah mausul inilah yang menjadikan isim mausul ma'rifat. Kalau seandainya ada isim mausul tapi tidak ada silah mausulnya, maka kalimat itu belum sempurna dan isim mausul belum dapat difahami. Contoh lagi misalnya, Ja'al ladhi. Ja'a alladhi. Apa artinya? Telah datang orang yang. Kira-kira kalau seandainya ada orang yang mengatakan Ja'a alladhi, titik sampai di situ, dapatkah kita memahami kalimat tadi? Tentunya tidak. Kenapa? Karena setelah alladhi di sini belum ada silah mausul, belum ada kalimat yang setelahnya. Maka kalimat ini belum sempurna. Ketika menggunakan isim mausul mengharuskan ada silah mausul. Sekarang kita letakkan kataba. Sekarang ada kata kataba. Ja'a alladhi kataba. Kataba artinya menulis. Ja'a artinya datang. Alladhi artinya orang yang. Kalau kita artikan Ja'a alladhi kataba, telah datang orang yang menulis. Pertanyaannya, kalimat ini dapat difahami sekarang? Dapat. Kenapa? Karena alladhi sekarang sudah ada silah mausulnya. Mana silah mausulnya? Ini. Kataba, inilah yang disebut dengan silah mausul. Kenapa dikatakan silah mausul? Karena dia terletak setelah isim mausul. Dan fungsi silah mausul adalah menjadikan isim mausul ini ma'rifat, dapat difahami. Maka itulah penggunaan isim mausul dalam sebuah kalimat. Adapun lafaz-lafaz daripada isim mausul, lafaz-lafaz daripada isim mausul adalah yang pertama alladhi. Alladhi. Alladhi digunakan untuk menyambung sesuatu yang berakal. Jadi kalau menggunakan alladhi berarti di situ pasti sesuatu yang berakal. Kita tidak boleh mengatakan alladhi fil hakibati kitabun. Alladhi fil hakibati kitabun, yang di dalam tas itu kitab. Kok menggunakan alladhi? Maka salah, kurang tepat penggunaannya. Kenapa? Karena alladhi untuk menyambung sesuatu yang berakal. Itu alladhi. Yang kedua, untuk satu orang atau isim mufrad. Yang kedua adalah alladhani. Lafaz yang kedua adalah alladhani. Alladhani isim mausul untuk menyambung sesuatu yang berakal, kemudian mutsanna untuk menunjukkan dua orang dan mudzakkar. Dan ini penggunaan untuk mudzakkar. Alladhi, yang kedua alladhani. Kemudian yang ketiga adalah alladzina. Yang kedua adalah alladzina. Alladzina isim mausul untuk menyambung jamak yang berakal. Itu alladzina untuk isim mufrad berakal, alladzani untuk isim mutsanna yang berakal, alladzina untuk jamak yang berakal. Dan ini untuk isim mudzakkar.
alladzi, alladzani, alladzina. Ini isim mausul jenis yang pertama. Baik. Untuk yang kedua adalah allati. Jenis yang kedua lafadznya allati. Allati digunakan untuk menyambung isim yang muannas, mufrad. Muannas, mufrad. Baik. Berakal ataupun tidak berakal. Tenang. Kemudian allatani. Yang kedua, adalah allatani untuk mutanna muannas. Kemudian yang ketiga adalah allai atau allati. Allai atau allati. Dan ini adalah bentuk-bentuk daripada isim mausul. Yang mana ketika kita menggunakan isim-isim mausul harus ada silah mausulnya. Dan kalimat yang sering kita jumpai, kalimat atau isim mausul yang sering kita jumpai dalam sebuah kalimat adalah 1 alladzi, 2 allati, 3 alladzina, yang keempat adalah allai. Dan ini adalah isim-isim mausul yang sering kita jumpai dalam sebuah kalimat. Untuk yang mudzakkar alladzi, alladzina. Untuk yang muannas allati, allai. Dan ini adalah lafaz-lafaz daripada isim mausul. Dan pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bisa dapat difahami dan bisa bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.